Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita surat ke-10 Yunus ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Janganlah kamu, wahai Muhammad, sedih mendengar perkataan mereka, sedih dengan mereka menafikan ajaran dakwah, sedih dengan perkataan-perkataan mereka yang mengatakan penyihir. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Mereka nampak seolah-olah berkuasa di Mekah, tapi itu hanyalah kekuasaan yang kecil sekali. Karena apa? Karena itu hanyalah bagian dari bumi, dan bumi adalah milik daripada Allah. Was-sami'ul alim, dan Allah, Dia Maha mendengar. Dia dengar apa yang mereka sampaikan, hujah-hujah mereka. Dan Allah Al-Alim, Allah tahu apa yang mendasari hujah mereka, betapa lemahnya hujah mereka, dan semua itu berdasarkan hati yang sombong yang tidak mau menerima dakwahmu. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi kembali kayak sebelumnya, mereka yang sombong karena memiliki sedikit kekuasaan di Makkah, Allah jauh lebih berhak untuk sombong karena Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dan tidak mengikuti orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Mereka hanya menduga-duga. Jadi ketika Allah memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi, Allah memiliki hak mutlak atas makhluknya. Bagaimana mungkin muncul sesembahan-sesembahan yang lain yang tidak memiliki apa-apa di langit dan bumi? Mereka bisa menyembah matahari, bulan, patung yang sama sekali tidak bisa apa-apa. Mereka diciptakan, mereka diberi rezekinya oleh Allah setiap saat untuk meneruskan kehidupan. Nah, atas dasar apa mereka menyembah atau menjadikan mereka itu sekutu-sekutu selain daripada Allah? Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunuu fihi wan nahara mubsira
dialah Allah yang menjadikan malam sebagai tempat diam atau istirahat, dan siang terang benderang, semua orang boleh melihat. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Jadi disebut adalah orang-orang yang mendengarkan dakwah. Kalau mereka bisa mengkomparasikan dengan fenomena yang luar biasa terjadi setiap hari, betapa ketika malam datang seluruh manusia di muka bumi ini seolah mendapat perintah untuk beristirahat, tidur, tidak melakukan aktivitas lagi. Betul nggak teman-teman? Kita melewati suatu fenomena yang luar biasa, tetapi kita nggak benar tahu bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Nah, kemudian ketika matahari terbit bersinar, semua orang mulai mempersiapkan diri, bangun dari tidurnya, sarapan, mandi, dan bekerja ke sana kemari. Seolah-olah ada yang memerintahkan mereka untuk berbuat seperti itu, dan seragam dari barat sampai ke timur. Seluruh bumi seperti itu. Nah, apakah kita nggak bisa melihat bahwa itu merupakan kekuasaan Allah? Sang pemilik malam dan siang ini adalah zat yang berhak disembah. Jadi inilah ujian kehidupan ketika Allah membuat dirinya gaib, tapi memberikan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah agar manusia sadar siapa sesungguhnya zat yang berhak disembah. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas 65, 66, dan 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.